Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Diva. Nah, kali ini kita akan belajar tentang gerak melingkar. Apakah adik-adik pernah memperhatikan roda yang berputar saat adik-adik mengendarai sepeda atau motor? Roda yang berputar ini termasuk salah satu contoh dari gerak melingkar. Jadi, gerak melingkar adalah gerak suatu benda atau titik dengan lintasan berbentuk lingkaran dan mempunyai titik pusat tertentu. Setelah ini, kita akan membahas apa-apa saja besaran yang terkait dengan gerak melingkar dan jenis-jenis dari gerak melingkar. Besaran dalam gerak melingkar ada banyak loh. Yang pertama ada periode dan frekuensi. Periode adalah selang waktu yang diperlukan suatu benda untuk menempuh satu putaran atau satu kali gerak melingkar. Nah, sedangkan frekuensi adalah banyaknya putaran yang dapat dilakukan oleh suatu benda dalam selang waktu 1 sekon. Hubungan antara periode dan frekuensi dapat dituliskan sebagai berikut. T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T, di mana F adalah frekuensi, sedangkan T adalah periode. Yang kedua ada perpindahan sudut. Partikel yang bergerak melingkar mengalami perpindahan yang disebut dengan perpindahan sudut atau delta theta. Perpindahan sudut dapat dinyatakan dalam satuan putaran atau radian. Satu putaran itu sama dengan 360 derajat atau sama dengan 2 V radian. Untuk satu radian sama dengan 180 derajat per V, sehingga didapat hasilnya 57,3 derajat. Selanjutnya yang ketiga adalah kecepatan sudut rata-rata. Kecepatan yang dialami partikel dalam gerak melingkar disebut kecepatan sudut karena gerak partikel melalui sudut tertentu. Nah, kecepatan sudut rata-rata itu sendiri adalah hasil bagi perpindahan sudut dengan selang waktu. Bisa dirumuskan sebagai berikut. Kecepatan sudut rata-rata sama dengan delta theta per delta t. Dan yang terakhir ada percepatan sudut rata-rata. Percepatan sudut rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi perubahan kecepatan sudut dengan selang waktu, sehingga bisa dirumuskan dengan percepatan sudut rata-rata sama dengan delta omega per delta t. Selanjutnya kita masuk ke gerak melingkar beraturan. Yang pertama ada perpindahan linear dan perpindahan sudut. Perpindahan linear, benda yang bergerak melingkar dapat diperoleh dari perpindahan sudutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Saat berpindah dari X1 ke X2, benda mengalami perpindahan sudut sebesar delta theta. Hubungan antara perpindahan linear dengan perpindahan sudut dapat dituliskan sebagai berikut. Yang kedua, ada kecepatan linear dan kecepatan sudut. Kecepatan linear adalah hasil bagi panjang lintasan linear yang ditempuh dengan selang waktu tempuhnya. Kecepatan linear dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan 2VR per T atau sama dengan 2VF dikali R. Sedangkan kecepatan sudut adalah hasil bagi sudut yang ditempuh dengan selang waktu tempuhnya. Persamaan kecepatan sudut dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana omega sama dengan 2V per T sama dengan 2VF. Dan yang terakhir ada percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang selalu tegak lurus terhadap kecepatan linearnya dan mengarah ke pusat lingkaran. Dapat dirumuskan dengan percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat per R sama dengan omega kuadrat dikali R. Selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi gerak melingkar. Nah, aplikasi gerak melingkar ini contohnya ada pada hubungan roda-roda. Hubungan roda-roda ini dibagi atas 3. Yang pertama, hubungan roda-roda sepusat. Maksudnya adalah dua roda atau lebih yang berporos sama dan saling menyatu. Apabila roda-roda sepusat diputar dalam selang waktu T, maka kedua roda menempuh sudut pusat theta yang sama sehingga kecepatan sudut kedua roda sama. Persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu omega 1 sama dengan omega 2 atau V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Yang kedua ada hubungan roda-roda bersinggungan. Perhatikan gambar di bawah ini. Apabila roda 1 diputar searah putaran jarum jam, maka roda 2 berputar berlawanan arah putaran jarum jam dan membuat laju linear kedua roda sama sehingga berlaku rumus ini. Sedangkan untuk hubungan roda bergigi berlaku persamaan seperti berikut. Yang terakhir adalah roda-roda yang dihubungkan dengan rantai. Perhatikan gambar berikut ini.
Apabila roda 1 diputar searah perputaran jarum jam, roda 2 juga akan berputar searah putaran jarum jam. Sehingga dalam keadaan ini berlakulah persamaan berikut. Sekian dulu untuk hari ini. Jika adik-adik mau materi yang lengkapnya, langsung saja download di link yang sudah kakak masukkan di description box. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.